nanti lu kena prank gimana nggak jadi gue. Jangankan nasi, tukang sablon, tukang baju, tukang menggenap aku. Nggak kelihatan di kameranya orang masih disembunyikan nih, masih. Jangan deh. Yang terpenting nih untuk gogo nanti, jaga situasi, jaga Dia terlalu berlebihan. chaos gitu loh. Kegiatan anak mudanya ini nggak fokus ke gogo. Ini apa tuh? Oscar kan deh, gogo. Serius? Serius. Emang nih singnya kena prank. Kan dah pasti kena prank deh. Ya sih, tapi itu kan tergantung kasus juga sebenarnya. Tapi penjelasan Pak Presiden sih aman-amannya orang itu. Mana ya? Ya singnya juga sama sekali. Enggak. Tetap berkarya itu lah. Tetap berkarya. Bulannya passion itu ya. Bukan sih masalah fashion. Sekarang kan gini nih. Gimana ya? Fashion juga iya, budaya juga iya, kreativitas juga iya. Apa sebenarnya ngeduk semangatnya jadi gogong? Jadi kan pandemi, Oh. semua orang saya yakin berharap biar balik seperti situasi zaman dulu ya, seperti situasi 2 tahun sebelum pandemi ini. Tapi saya berpikiran gimana kalau saya pribadi saya gimana kalau nanti next pandemi ini ada yang lebih parah lagi gitu kan. Jadi kan menyesuaikan kita situasi yang baik itu menjadi bonus lah. Jika situasinya memburuk, kita harus menyesuaikan diri gimana bertahan dari segala hal ini untuk bisa mengikuti bagus sama enggaknya kondisi ekonomi. Jadi genap, Bener kok. di segalanya lah. Apa kayak nenek korelasinya yang gogong? Nah, di sana proses itu kan kita membutuhkan mental. Apakah kita siap akan hal itu? Setelah pandemi ini, kamu mau diam aja, nggak nyari trik untuk bertahan hidup, apa gimana? Terus kaitannya dengan gogo ini, gimana ya? Mungkin orang gogo tuh nyepi, gogo tuh pengarahan. Tapi saya sih pribadi, gimana? Banyak orang di dalamnya berkolaborasi membuat satu karya seni, ya kan, yang disebut dengan gogoh gitu kalau momennya ini. Selain itu apa lagi ya? Yang saya pikirkan itu bukan gogoh untuk ngerupuk lagi gitu. Tapi konsep nenek untuk kebersamaan tuh maksudnya. Nah, jadi gogoh yang saya sekarang pingin buat ini gimana? Satu ya ketemu kangen dulu sama teman-teman di Banjar. Karena gogoh itu kan anggap prosesnya standar rata-rata 1 bulan. Jadi sangat berpengaruh dari sektor ekonomi ya. Jadi setidaknya 1 bulan itu berproses sangat berpengaruh dengan UMKM di Bali. Jadi pembelian material, pembelian konsumsi, pembelian segala jenis pendukung untuk proses gogoh itu yang saya lihat, sablon, makanan, material. Berarti supporting selama pembuatan gogoh itu ya, ya proses itu yang lebih ditekankan. Setidaknya itu dapat membantu lah. Saya pikir-pikir, ternyata di balik gogoh ini banyak dampaknya satu. Dampak positifnya itu ya UMKM itu pasti bakalan jalan. Apalagi kita di kota kan dia nggak bisa bambu itu kan nggak bisa nyari pasti kita beli, kan? Pasti semuanya beli gitu ya. Setidaknya sangat membantu lah UMKM sementara. Hitungan 1 bulan lah bilang itu paling saya pikirkan sih itu. Kedua, mungkin orang kepuasannya gogoh itu dapat diangkat gitu ya, ngarak gogoh pas hari H gitu. Jadi kesiapan saya sih sudah ngobrol sama pemuda seperti saya bicara tadi itu loh gini. Gimana, siap. Nah solusinya apa? Gini aja. Sekarang kan zamannya
zaman digital lah bilangnya. Ya. Jadi nggak harus fisik penonton tuh. Sekarang anggap aja dalam proses kita kita siapin orang media satu atau tim sosial media kan bisa live kan penonton juga di sana yang lihat gitu loh, cuma bedanya digital. Balik lagi kenapa harus digital ya kan, kita harus menyesuaikan gitu Iya, menyesuaikan. Kita tuh ditonton nggak harus langsung diplototin gitu, nggak, di handphone juga bisa diplototinnya gitu. Nah kita arahin ke sana karena kenapa nggak bisa nggak kita ngotot lagi biar kayak dulu lagi gitu. Jadi harus menyesuaikan ya. Harus menyesuaikan sih kalau saya gini, karena mau nggak mau kalau ini dibantah nggak bakalan bisa, nggak akan hasil gitu loh. Ikutin aja harusnya ini, tapi kita tetap berkarya gitu. Berkarya Tapi bermanfaat. Bermanfaatnya banyak manfaatnya. Ya paling ngasih paling ngasih kan yang paling seru itu kan kita bisa secara psikologi kita bisa gimana ya dapat dapatnya di banyak karena ajang ogoh-ogoh itu kan gimana ya kayaknya ajang sudah jadi gitu loh Iya. kayak layang-layang kayak gitu, dia dibilang kompetisi iya, dibilang enggak juga iya gitu. Jadi secara tidak langsung anak-anak muda tuh membuat di momen ogoh-ogoh atau layang-layang atau apa nanti lainnya lagi ya, dia tuh berkompetisi memberikan sesuatu yang terbaik, Kontribusi kepada dunia, pada karyanya untuk orang lain ya. Itu sebenarnya yang seru dalam kegiatan ini, kegiatan pemuda ini, entah layang-layang kayak entah ogoh-ogoh kayak itu gini. Jadi konsepnya itu tuh sekarang tuh lebih cenderung kita itu pengen sebenarnya apa Dane memberikan kontribusi ya. Selama ini kan Ya. ogoh-ogoh itu identik dengan seruduk orang dunia arah-arahan kan, Ya. arah ke Banjar. Tapi jadi itu kan kita cari sisi positif dari pembuatan Positifnya karena itu ogoh-ogoh ini berproses 1 bulan itu sangat mendukung sekali sebenarnya bisa ya digunakan di ya. sektor ekonomi, setidaknya membantu lah untuk Peredaran uang kecil lah ya, peredaran peredaran uang kecil ya, karena uang gede juga agak susah, jadi ya, uang kecil untuk, lah kita cari ya. ekonomi daerah oke Ekonomi. lah, cukup lah itu Wilayah setidaknya. kita masing-masing ya. Satu itu, kedua mungkin untuk teman-teman yang pingin nge-branding brandnya nanti kita kan bisa bekerja sama antar Banjar atau antar Banjar dengan brand gitu, misalnya si brand pingin numpang pingin kerjasama support produk itu, support produk kan kita bisa bantu up dia di Banjar di sosial media yang kita punya gitu. Mungkin contohnya si dagang nasi ini dia pingin bawain STT-nya nasi 10 bungkus, bantu upin di media sosial gitu kan bisa aja terjadi itu. Jadi kegiatan anak mudanya ini nggak fokus ke ogoh-ogoh bambu, kawat dan kertas, itu aja banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan cara di dalamnya itu gitu. Jadi sebenarnya berarti kan ya ini kan anggaplah kita itu memberikan contoh lah sekarang buat Banjar-Banjar lain ya. Biar mereka tuh lebih fokus di Banjar berkarya. Langsung menurut Duk Kertono sebenarnya ogoh-ogoh ini juga sebenarnya bisa digunakan sebagai ajang untuk membangkitkan ekonomi ya dan KM dan lain-lain. Itu yang paling siapa yang pikirkan tuh itu. Jangankan nasi, tukang sablon, tukang baju, tukang menggenap laku ya, gitu. tukang menggenap sih, dagang bangunan juga. Dagang bangunan, semua dagang-dagang yang ada di sekitar tuh kena dampak gitu. Dagang kopi. Benar sih juga gitu, karena kita kan kalau nyari, kalau kita melihat sisi baiknya, sisi buruknya ada juga. Nanti lu kena prank gimana nggak jadi ini, ada kok banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tapi kan udah ada solusi. Kalau solusi dari saya ya dalam proses saya sudah live kan dalam artian saya sudah pertontonkan proses saya membuat itu, karena konsep saya ini adalah mencari anunya di prosesnya. Jadi tidak serta merta hasil ogoh-ogoh itu berdiri ya, tapi saya dalam proses dan itu juga pemuda sudah siap untuk tidak diangkat ogoh-ogohnya. Saya siap ogoh-ogohnya dipajang di depan Banjar gitu. Yang penting udah komitmen. Kalau jalan nanti adalah bonus buat kita bersama.
Berarti dalam pembuatan ogoh-ogoh di tahun 2022 ini tidak serta-merta Rago ogoh-ogoh hanya untuk di ngerupuk aja kan? Berarti Ya. kan berproses ini Anggaplah kita mengikuti situasi seperti situasi ini. kondisi kayak ini ya. Yang penting sama-sama jalan lah. Kalau kita berharap balik lagi ke 2 tahun yang lalu seperti yang saya Susah, ceritakan tadi itu Kayaknya susah ya. gitu loh. Malah yang saya pikirkan yang lebih parah dari ini gimana kita nanti gitu. Biar sama-sama jalan lah ya. Apa separah ini aja sudah susah kita merumuskan gimana caranya gini, gimana caranya gini. Tapi saya memikirkan juga nanti kalau lebih parah daripada ini gimana ya tindakannya, gimana cara bertahan hidup, gimana cara mempertahankan budaya, Ya. gimana kita berkreativitas, gimana genap Minimal Rago ngomong bahwa eksistensi budaya di saat setidaknya pandemi ini ya. ada kode seperti ini sudah boleh tuh udah senang, udah bahagia sekali ya pakai untuk Pesan dari MDA. udah berita yang enak sekali didengar untuk Ya, sama positif untuk sih juga. orang kreator di Gogoh gitu loh. Teman-teman kreator ogoh-ogoh ini Hmm. keputusan MDA, keputusan dari kepala-kepala daerah Sono itu sudah termasuk sangat positif sih. Jadi sudah membackup ya. Memang sih kedepannya agak susah ngomongin akan bukan masalah peningkatan kasus, adanya muncul varian baru, gitu-gitu. Tapi kan kita nggak bisa mati di sana. Dalam artian kita nggak bisa mati berkarya gitu loh. Jadi Kita harus tetap berkarya. mungkin jadi. kita bisa orang kreatif tuh pasti banyak akal kan gitu. Saya yakin kreator pemuda-pemuda kreator yang bergerak di bidang kreativitas ini pasti bisa dia menemukan solusi dan triknya menurut tergantung situasinya masing-masing ya. Nah, kalau udah kreatif tuh pasti ada akal gitu. Saya yakin gitu kok. Jadi gas, jangan ragu. Yang penting kalau nggak jalan jangan siapin mental lah. Siapin lah mental dulu. Carikan solusi masing-masing. Kalau saya Ada proses. Prosesnya benar-benar membantu jadi ya untuk teman-teman UMKM gitu kan jadi kan. UMKM yang pingin jualan di Banjar juga bisa. Mungkin mungkin saya sih ingin gimana ya, kayak dalam proses itu kan ada orang-orang datang liatin, mungkin ada 1-2 orang tuh Pasti dah. setidaknya kan kita bisa menyediain warung kecil, kantin kecil tuh ya memang di pemuda di pemudinya ada yang punya usaha kecil kan bisa kita drop ke Banjar dalam sebulan tuh setidaknya menjual air lah. Ada kok batin ini sih ya sekali banyak, kali sebulan kan lumayan gitu. Berarti ini ke Banjar tuh kan sekarang masih support ya istilahnya. Iya gitu. Belanja lah minimal. Kita pilih kan nanti siapa dalam pandemi ini punya usaha gitu ya bisa ditarik ke Banjar. Kayaknya dulu nih. Ya kan lumayan punya warung rujak kan, warung makan, warung nasi jingu, warung yang portable lah kan bisa direct ke Banjar gitu Iya ya. sih, Makanya kalau bisa kampanyekan untuk menonton ogoh-ogoh dari start pembuatan, janganlah dimendumplak di akhirnya. Iya. Setidaknya masa kan kepecah gitu. Iya. Ilmu juga enak dapatnya kan? Iya, Ilmu gitu kan. prosesnya jadinya nggak harus mau finish baru mau balik rame-rame, nggak harus gitu. Ya. Karena nanti kalau rame-rame mau dumplak lagi nanti kena dari cing bambi rame-rame kan gagal repot yang juga. Mendingan kita sekarang dalam proses tuh kita nikmatin di sana. nikmatin dah bersama, entah si kreatornya, entah si Kreatornya. penontonnya gitu. Cara berprosesnya Iya, gitu kan. gitu. Kalau aku sih kesana mikirnya. Tapi benar juga sih. Karena seperti Duk bilang tuh kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya kan bagaimanapun juga orang mungkin akan melihat proses ogoh-ogoh nak kini kan, nak rame-rame kan menyinting keliling berangkat. Tapi di sini kita memberikan kesan yang baru terhadap pembuatan ogoh-ogoh itu sendiri kan, penyambutan tahun Saka 1944 ini yang minimal Raga pada waktu proses itu udah ada kontribusi lah. Ya mudah-mudahan ada nanti teman-teman yang lain di Banjar lain tuh yang punya ide. Jadi bagaimana dia istilahnya mengatur UMKM di sekitarnya dia, mengatur potensi-potensi wilayah dia. Pokok sama-sama bergerak. Sing cuman seketruno ogoh-ogoh kan. Tapi seketruno ini bermanfaat untuk membangkitkan ekonomi di sekitarnya dia kan, itu maksudnya kan? Sebenarnya itu yang paling bagus. Sebenarnya lagi yang bumi cerah gini ini kan yang terpenting tuh ekonomi jalan dulu.
yang bisa membuat kita bisa setidaknya sih sirkulasi uang tuh bagus. Walaupun nggak ada gogoh sebenarnya. Iya sebenarnya ya. Benar. Tapi jadi gimana cara kita membanding ini antara ekonomi dan budaya jalan gitu. Sama budaya berjalan ya. Sekarang nah momennya. Saling mengangkat lah istilahnya budaya berjalan, bahasa bangkitnya ekonomi juga ada dari efek budaya ini kan. Ya lumayan. Biar ya anulah bahwa buat teman-teman janganlah takut buat gogoh, buat aja. Cuma bedanya sekarang gimana caranya menikmati gitu. Dalam menikmati proses. Ya, Benar-benar menikmati proses ya. janganlah menikmati proses. Gimana caranya menikmati gogohnya gitu ya. Benar. Entah di prosesnya kah, entah di Tapi tentunya hari-hari jangan kah. takut nanti kalau tidak diarak ya. Jangan Ya, takut. Itu harus disiapin dulu. Itu harus siapin mentalnya. Mentalnya disiapin dulu. Mentalnya Kita juga. bersama. Yang penting ada ngaing gitu dulu. buatnya dulu. Ngaing dulu. Masalah nanti dapat arak di sekitaran desa ya itu bonus lah. Bonus. Hasil kita menjaga kesehatan terus kan. Kalau saya sih nggak jalan pun nggak apa-apa. Taruh di Banjarnya cukup atau di perempatan. Anggap aja pameran patung. Anggap aja pameran patung. Orang datang lihat foto balik. Orang kan Iya, itu kepuasannya. Benar juga. Enggak iya momennya sampai di sana aja ya kayak dulu ya. Di Semong itu Semong orang keliling lihat foto. Yang penting sing misi makaput gogoh ban plastik tuh mah kanggo. Gogoh ngoyong mau buka tuh enak kok. luar biasa ya. Maksudnya ngoyong makaput deh. Berat kayak gitu. Ya sih sebenarnya. Ya yang penting Tapi ada sebenarnya sih masuk akal sih sing nekat sing gogoh di tidak virus sih. safety lah. Ya Iya. kan gitu ya namanya Ya kalau awal-awal bicara ya. Ya tapi Pak Presiden mau ngomong kok. Yang penting adalah jaga Ya, kesehatan, itu kan. selalu berhati-hati. Jaga situasi juga Jaga biar nggak situasi juga. momen yang seru ini ke cancel karena Satu dan leal. ya sebenarnya kita terlalu apa Euforia berlebihan ya. nanti Dia nak berdampak padanya. makanya kalau bisa dari proses lah kita nikmatin apa namanya antara kreasi di sana kreasi di sini gimana caranya itu lah. Pokoknya keturunannya pasti banyak punya celah dan untuk menghadapi ini kayak tinggal Kalau diarahkan setahu aja saya sih, sebenarnya. kreator kreatif itu pasti punya solusi, kita punya Jawaban lah dia terhadap ya, masing-masing dia masing-masing ya untuk hal terhadap. ini. Jadi sebenarnya itulah yang namanya bagaimana kita melestarikan budaya kita Ya. itu banyak cara, banyak trik dan banyak menggenap lah. Ya, eksis. Karena yang menjalankan itu mayoritas adalah orang kreatif. Ya.